warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usilawati Sagaf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Fenomenologi merupakan studi interpretatif yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman sebagai suatu yang muncul dan hadir sehari-hari. Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungan tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi, yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dan dunia yang saling terkait dengan subjek-objek formal. Untuk memahami hubungan antara manusia dengan dunianya, ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis, yaitu dilakukan oleh peneliti fenomenologis menurut Moleong, yaitu A. Memperhatikan pada kenyataan yang ada dalam hal ini, kesadaran tentang suatu benda secara jelas. B. Memahami arti peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. C. Melalui dengan diam, kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan secara jelas fenomena yang dialami secara langsung. Secara disiplin, keilmuan fenomenologi mempelajari tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami suatu, dan makna yang kita bisa ambil dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena yang dialami, akan tetapi terfokus pada pengalaman sadar dari sudut pandangan orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung. Kuasno 2019 lebih lanjut menjelaskan mengenai penggambaran sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan dan akurat sehingga menggambarkan posisi metodologis fenologis dan yang membedakan dari penelitian kualitatif itu: 1. Mencari lebih dalam nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. 2. Penelitian terfokus pada tujuan dan keseluruhan. 3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman dialami informan, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. 4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandangan orang pertama. 5. Data yang diperoleh berbentuk deskriptif dan penyabaran adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. 6. Pertanyaan yang dibuat mencerminkan kepentingan dalam keterlibatan dan komitmen dari peneliti. 7. Adanya pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek maupun antara bagaimana dari keseluruhan. Fenomenologi dalam pelaksanaannya berusaha untuk mengungkapkan, mempelajari, serta memahami suatu fenomena yang sesuai konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu, tantangan, keyakinan individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam memahami dan mempelajari harus didasari oleh sudut pandangan, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami fenomena tersebut secara langsung. Dapat dikatakan pula penelitian fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan menyebarkan makna secara psikologis dari suatu pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dengan cara mewawancara dan observasi dalam hal pengalaman kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Pada penelitian dilakukan pendekatan fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis bermaksud melihat dari sudut pandangan ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap sosial meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci
terhadap pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah dengan tujuan agar mampu memahami dan menyabarkan mengenai proses pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai bagaimana peran regularitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat, seberapa pentingkah faktor religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana pengaruh religiusitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mengenal lembaga pengelola zakat, sehingga diharapkan untuk kedepannya masyarakat mampu mempertimbangkan faktor religiusitas sebagai bentuk penilaian untuk menilai suatu lembaga pengelola zakat yang terpercaya. Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan. Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan. Pada penelitian fenomenologi, metode pengumpulan data yang digunakan berfokus pada interview mendalam dan narasi sebagai langkah-langkah utama dalam membuat penjelasan dan penggambaran dalam pengalaman yang pernah dialami dalam hidup. Selain menggambarkan pengalaman hidup seseorang, perlu untuk memperoleh dan melalui metode dokumentasi atau metode visual. Dokumentasi data dilakukan untuk memberikan bukti pada penelitian yang dilakukan bahwa penelitian tersebut valid karena dilengkapi dengan dokumentasi terbaru, sedangkan visual metode perlu dilakukan untuk tujuan agar peneliti yang dilakukan dapat divisualisasikan dan diberikan gambaran nyata tentang keadaan yang sebenarnya. Perkumpulan data dapat dilakukan dengan mengharapkan metode apapun. Hal tersebut tidak akan mengurangi esensi dari pengalaman serta fenomena dan dialami peneliti fenomenologi, juga sebagai media penghubung di antara pendapat melalui cerita dan pengalaman informan serta masyarakat luas dan terlibat dalam fenomena tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker.